saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Koalisi besar jadi ancaman Surya Paloh dan Anies. Denny Siregar sebut Nasdem bakal gabung koalisi besar ninggalin Demokrat dan PKS. Sedangkan Anies siap dibuang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Itu memberi sinyal yang makin tegas kepada elit maupun kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah the real kingmaker. Bagian media sosial Denny Siregar menyoroti Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang berkomentar mengenai wacana terbentuknya koalisi besar gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Dilansir populis.id, Denny menduga Partai Nasdem nantinya akan bergabung dan meninggalkan Demokrat dan juga PKS. Denny menyebut partai calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ujung-ujungnya akan gigit jari. Entar, @Nasdem juga gabung kok ninggalin @PDemokrat sama @PKS Sejahtera. Dan @Anies Baswedan gigit kuku. Cuitan Denny dalam akun Twitternya Selasa 4 April 2023. Diketahui Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi wacana terbentuknya koalisi besar dari KIB dan KKIR jelang Pilpres 2024. Ia menilai jika benar koalisi tersebut terbentuk, maka gabungan partai itu akan meninggalkan PDIP. Kalau memang betul hari ini terbentuk koalisi besar 5 partai ini bergabung, kan berarti meninggalkan PDIP walaupun memang kita tahu PDIP memenuhi syarat untuk maju sendiri, ujar Ahmad kepada cnnindonesia.com Minggu 2 April 2023. Nasdem terlihat grogi, apalagi Surya Paloh yang kelihatannya makin pusing dengan adanya rencana koalisi besar ini ya. Karena Nasdem kemudian berupaya menghembuskan narasi bahwa ketidakhadiran ketum PDIP dalam acara silaturahmi tersebut adalah karena tidak diundang. Pihak Nasdem menyebut kemungkinan bahwa jika koalisi besar itu terwujud, maka PDIP bakal ditinggal oleh partai-partai yang hadir kemarin. Ngarang bebas. Berusaha memecah PDIP dengan partai-partai lainnya. Tentu saja narasi ngawur ini langsung terbantahkan dengan pernyataan dari Budiman Sujatmiko, politisi PDIP. Budiman menceritakan bahwa Ibu Mega juga diundang. Diundang ya, tapi beliau sedang ada di Jepang. Sementara undangan itu tidak bisa diwakilkan, namun Bu Mega sebelumnya sudah bicara dengan Presiden Jokowi. Artinya, langkah Presiden Jokowi dalam pertemuan kemarin sudah selaras dengan Bu Mega. Budiman juga menegaskan bahwa nanti Bu Mega atau PDIP akan jadi tuan rumah pertemuan para ketum parpol. Jelas dong ya, jelas bikin Nasdem tersingkir dengan telak. Sebelumnya Denny Siregar pernah memuji ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebagai politisi pintar karena terlebih dahulu mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Walau ia tahu pemilihan presiden masih lama, dengan itu Surya Paloh bisa mengklaim Anies Baswedan sebagai milik Nasdem. Surya Paloh juga nggak yakin Anies akan menang dalam pemilihan karena jejak politik identitas yang melekat pada Anies itu sangat merugikan. Tapi kan lebih baik pegang kartu as daripada nggak pegang sama sekali, yang menjadikan posisi tawar Surya Paloh lemah di hadapan partai-partai besar. Jadi bisa dibilang yang rugi besar di sini sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lain yang nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Tanpa gabungan dari Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies itu bukan siapa-siapa. Dia nggak punya partai, dia tidak mengendalikan permainan. Benar bahwa dia hanyalah boneka saja dalam game besar ini yang hidupnya tergantung dari belas kasihan Nasdem sekarang. Nah, sekarang ini dengan adanya koalisi besar ini ternyata bikin Nasdem makin ketar-ketir dan Anies juga makin khawatir gagal nyapres. Karena koalisi besar ini dipandang sebagai ancaman bagi Nasdem karena dengan terbentuknya koalisi besar ini membuat angin politik juga akan berubah pastinya. Seperti yang dikatakan Denny Siregar tadi bahwa kemungkinan besar atau bukti nyata di depan mata, Anies bakal dibuang dan jadi gelandangan politik nantinya. Sedangkan PKS dan Demokrat juga bakal ditinggalin, ya kita lihat sajalah nanti bagaimana jadinya.
Tapi memang lebih baik tidak perlu ada Anies di Pilpres 2024. Kalaupun ada isu Anies dijegal, itu memang karena ulah partai yang mengusungnya sendiri, yakni Nasdem. Toh yang selama ini gembar-gemborkan mereka. Kalau memang Anies betul nyapres, ya memang karena Nasdem lebih memilih menyelamatkan partainya dan memilih mengkhianati Anies. Bagaimana kalau menurut Anda? Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Pak Jokowi itu menembus angka 80%. 80% tembus. Modiar, narasi perubahan Anies tak laku selama publik puas dengan Jokowi. Anies siap-siap jadi gelandangan politik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini sih menurut saya udahlah. Daripada habiskan waktu untuk pura-pura disukai rakyat, lebih baik fokus ke yang diinginkan rakyat. Anda akan mendapatkan respek dari rakyat. Dan pada saatnya kelak, itu akan diingat rakyat dan bisa jadi giliran Anda masuk ke istana. Dari situasi ini, kita bisa lihat kalau Nasdem lah yang pegang peranan. Anies mau diapain, mau dimainkan, atau dijual juga, asal harganya cocok. Semua demi kepentingan Nasdem, bukan kepentingan Anies. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan narasi perubahan kubu bakal calon Presiden Anies Baswedan tak akan laku selama tingkat kepuasan masyarakat ke Presiden Joko Widodo tinggi. Sebagai informasi, temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan 76,8% publik masih merasa puas dengan kinerja Jokowi. Burhanuddin pun merasa temuan itu akan berdampak negatif ke kubu Anies. Ini jadi sulit bagi Mas Anies Baswedan ya, karena Mas Anies dari awal terlalu menarasikan jadi figur antitesis. Mungkin bukan Mas Anies sendiri ya, tetapi orang sekitarnya. Maka ketika ada 76,8% yang puas, sulit bagi kubu Mas Anies jualan narasi perubahan. Mau berubah gimana? 76,8% puas? Ujar Burhanuddin menanggapi temuan LSI dikutip Senin 10 April 2023. Padahal dia berpendapat Anies sebenarnya sosok yang lebih dekat dengan Jokowi dibanding figur capres lainnya. Setidaknya menurut rekam jejak Anies sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski begitu, Burhanuddin menjelaskan Anies sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta kerap mencitrakan dirinya seolah jadi gubernur alternatif istana. Citra itu melekat hingga kini. Akibatnya ketika masyarakat masih puas ke Jokowi, Anies tak akan mendapatkan momentum. Sebaliknya, ketika survei indikator pada November 2022 menunjukkan tingkat kepuasan ke Jokowi turun dari 72% ke 66%, Anies untuk pertama kalinya menyalip Prabowo Subianto ke posisi kedua bakal capres pilihan. Jadi poinnya di sini adalah melihat kontestasi sekarang itu sulit buat Anies Baswedan mendapatkan insentif elektoral sepanjang approval rating atau kepuasan masyarakat ke Pak Jokowi di atas 70%. Lagian Anies mau mencitrakan dirinya seperti apapun, dia tidak akan menang. Jangankan dilihat dari kepuasan terhadap Presiden Jokowi, dari hasil survei saja Anies kalah telak. Menurut survei dari Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Februari 2023, Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 13,1%. Bakal calon presiden yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS rupanya turun dibanding sebelumnya pada Oktober 2022. Saat itu Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini berada di angka 16,5%. Lalu siapa capres yang ada di atas Anies? Survei elektabilitas capres Litbang Kompas Januari 2023 ini menempatkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di posisi pertama. Perolehan angkanya 25,3%. Elektabilitas Ganjar meningkat setelah pada Oktober 2022 di angka 23,2%. Sementara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 18,1%. Setelah Ganjar, Prabowo, dan Anies di urutan keempat, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan mengalami kenaikan elektabilitas di angka 8,4%. Dari sebelumnya 8,5% pada Oktober 2022. Tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas di atas 1% yaitu Sandiaga Uno 1,6%. Andika Perkasa 1,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Tri Risma Harini 1%. Tokoh lainnya dalam survei Litbang Kompas ini memiliki elektabilitas di bawah 1%.
Tidak menanjaknya tingkat keterpilihan Anies ini tentu dapat dilihat dari beberapa sebab. Hal tersebut bisa dimulai dari Anies yang tidak mencerminkan apa yang selama ini dia bicarakan dan apa yang sejauh ini bakal koalisinya narasikan. Perubahan yang digaungkan nyatanya hanya terbatas di bibir saat pidato saja. Sudah menjadi rahasia umum bila banyak simpatisan dan pendukung partai anggota bakal koalisi pengusungnya yang anti pada IKN. Tapi pada kenyataannya, Anies malah mengambil sikap sejalan dengan pemerintah saat ini. Anies malah menjadi pro pada pemerintahan rezim Presiden Jokowi. Anies berkata ingin melanjutkan pembangunan IKN. Terakhir, bisa jadi realnya pendukung oposisi ya memang hanya segitu-gitunya. Jumlahnya tidak seberapa, tapi bisingnya seakan memenuhi satu negara. Kekuatannya tidak seberapa, tapi hanya kencang di suara. Yang pada intinya mereka sama sekali tidak besar secara kuantitas, apalagi secara kualitas. Bagaimana kalau menurut Anda?